Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alman Farah. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Makassar angkatan tahun 2005. Saya berasal dari Kelasnya. NIM saya yaitu 2567515195. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang konsep diri pada remaja, serta bagaimana proses pembentukannya berdasarkan teori, psikologi, dan juga hasil wawancara yang telah saya lakukan. Nah, teman-teman, masa remaja merupakan fase penting dalam kehidupan, karena pada tahap ini, individu itu mulai mencari jati diri dan memahami siapa dirinya dan sebagainya. Nah, teman-teman, adapun konsep diri itu sendiri yaitu adalah gambaran individu tentang diri sendiri yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial. Konsep diri mencakup bagaimana individu memahami, menilai, dan juga menerima. Nah, teman-teman, adapun landasan teori yang digunakan di sini adalah dari yang pertama adalah Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, konsep diri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama self-image, ideal self, dan juga self-esteem. Nah, teman-teman, self-image adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, sedangkan ideal self adalah bagaimana kita ingin menjadi sesuatu, bagaimana kita ingin mencapai diri kita yang ideal. Nah, yang terakhir adalah self-esteem. Nah, self-esteem ini adalah bagaimana kita itu menilai diri kita sendiri. Nah, teman-teman, jika terdapat perbedaan antara kondisi diri saat ini dengan harapan yang diinginkan, maka individu itu dapat mengalami ketidakpuasan terhadap diri. Nah, jadi teman-teman, ketika seseorang itu sangat jauh dari proses idealnya, maka itu bisa menjadi ketidakpuasan terhadap diri ataupun bisa menimbulkan kecemasan. Nah, selanjutnya teori ini adalah dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa itu remaja itu berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase pencarian jati diri. Nah, pada tahap ini itu remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan juga bagaimana perannya di masa depan. Nah, teman-teman, selanjutnya teori ini itu dikembangkan oleh James Marcia yang menjelaskan bahwasanya identitas itu dipengaruhi oleh 2 proses utama, yaitu eksplorasi dan juga komitmen. Nah, ada arti dari eksplorasi itu sendiri adalah proses ketika remaja itu mencari dan juga mencoba berbagai pilihan hidup. Nah, sedangkan komitmen adalah keputusan yang diambil terhadap pilihan tersebut. Nah, berdasarkan dua proses utama ini, terdapat 4 status identitas oleh James Marcia, yaitu yang pertama adalah ada di identity diffusion, yaitu ketika remaja belum memiliki arah dan juga belum mencari jati diri. Nah, selanjutnya ada identity foreclosure, yaitu ketika remaja sudah memiliki tujuan tetapi berasal dari pengaruh orang lain. Nah, selanjutnya adalah identity moratorium, yaitu ketika remaja sedang dalam proses pencarian jati diri tetapi belum mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada identity achievement, yaitu ketika remaja itu telah menemukan identitas dirinya, teman-teman, setelah melalui tentunya proses yang panjang, mungkin bisa dibilang ya, setelah remaja itu melewati yang namanya proses pencarian jati diri. Nah, selain itu teman-teman, Sandrock juga menjelaskan bahwasanya konsep diri remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan, seperti mungkin keluarga pada tahap awal remaja, teman sebaya, atau bahkan di era digital yang saat ini itu adalah ada juga pengaruh dari media sosial, teman-teman.
Nah, dengan demikian itu konsep diri remaja terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan juga eksternal, serta proses pencarian identitas yang berlangsung secara bertahap. Nah, jadi teman-teman, itulah mengapa dalam fase remaja itu terdapat 3 fase, yang dimana itulah perjalanan panjang dari bagaimana kita mencari jati diri kita teman. Nah, maka dari itu, konsep diri merupakan gambaran individu tentang dirinya yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial. Konsep diri mencakup cara individu melihat, menilai, dan menerima dirinya, yang terdiri dari self-image, ideal self, dan self-esteem. Ketidaksesuaian antara kondisi diri saat ini dengan harapan dapat memiliki ketidakpuasan diri. Pada masa remaja, pembentukan konsep diri sangat berkaitan dengan proses pencarian identitas, di mana individu mulai memahami siapa dirinya dan perannya di masa depan. Proses ini melibatkan satu soliditas mulai dari belum memiliki arah hingga mencapai identitas yang matang. Selain itu, konsep diri remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, media sosial, dan bahkan juga di era digital saat ini adalah media sosial. Nah, dengan demikian, konsep diri berkembang secara bertahap melalui interaksi antara diri individu dengan lingkungan. Oke, teman-teman. Setelah beberapa kita pelajari tentang teori tadi, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya terhadap 2 orang yang dimana masing-masing berusia 20 tahun dan 18 tahun. Yang sini ada seorang berisi responden berinisial MA yang baru saja menginjak umur 20 tahun yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua itu eh, eh, ada responden berinisial LR yang berusia 18 tahun. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil wawancaranya. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Eh, saya mungkin tidak bisa membaca dikarenakan waktu yang terbatas. Dikarenakan akan ada proses wawancara yang akan saya tampilkan di akhir video ini. Nah, jadi ini teman-teman hasil dari wawancaranya. Jadi yang dimana itu responden yang berinisial MA ini merupakan pribadi yang cenderung tenang dan juga namun juga sering mengalami overthinking. Nah, ini tuh sesuai dengan teori Eric Nixon yang dimana berada pada tahap cognitive processual confusion yang dimana ada juga pernyataannya yang mengatakan bahwasanya ia belum sepenuhnya menjadi diri yang diinginkan dan juga masih dalam proses. Nah, mungkin itu saja cukup untuk hasil dari wawancara saudara ini lama. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, kemudian ada dari hasil wawancara saudari LR. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden LR, terlihat bahwa ia itu merupakan individu yang suka belajar hal baru dan juga cenderung berpikir dan bertindak. Nah, kalau dianalisis menggunakan teori Erik Erikson, responden berada pada tahap sesuai dan juga pastinya sudah sesuai teman-teman. Ya, yaitu fase pencarian jati diri. Nah, hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa ia belum sepenuhnya menjadi diri yang diinginkan dan masih terus berusaha. Oke, mungkin cukup untuk saya bacakan hasil wawancaranya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lagi di sini. Nah, di sini saya akan memaparkan proses wawancara yang saya lakukan. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah bersedia untuk mengikuti wawancara pada malam hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Mubarak. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2025. Di sini saya sedang melakukan wawancara dan untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah psikologi perkembangan remaja yang dimana bertujuan untuk memahami bagaimana konsep diri pada remaja. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, boleh Anda memperkenalkan
diri Anda terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya KSA, umur 20. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberitahukan beberapa hal terlebih dahulu. Itu yang pertama, wawancara ini dilakukan hanya untuk keperluan akademik, dan juga tentunya identitas Anda disembunyikan sebagai anonim, dan juga Anda bebas menjawab pertanyaan yang dirasa kurang nyaman ataupun kurang mengenakan bagi Anda. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Dan juga tentu ini sebelum mulai saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Silahkan menjawab sesuai dengan pengalaman Anda dan juga tentu dengan santai. Tidak usah terlalu tegang. Oke, baik. Yang pertama saya ingin bertanya, kalau Anda ini mendeskripsikan diri Anda sebagai orang yang seperti apa? Saya orangnya cukup tenang dan kadang overthinking. Oke, baik. Menurut Anda, apakah Anda sudah merasa menjadi diri yang Anda inginkan? Kalau diri yang saya inginkan belum sepenuhnya, tapi masih proses. Oke, baik. Nah, kalau begitu apa hal yang Anda sukai dari diri Anda dan juga yang tidak Anda sukai dari diri Anda? Yang saya sukai dari diri saya itu tidak pernah menyerah, dan yang tidak saya sukai tidak ada. Selanjutnya, nah menurut Anda tuh sudah mengetahui tujuan hidup Anda kah? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Anda pernah merasa bingung tentang diri Anda sendiri ataupun masa depan Anda? Kalau bingung karena takut salah atau dinilai orang. Nah, oke, selanjutnya dalam mengambil keputusan, apakah Anda lebih sering mengikuti keinginan sendiri ataupun keinginan orang lain seperti orang tua ataupun teman Anda? Kalau keinginan biasanya dari orang tua, bisa juga dari diri sendiri. Tergantung. Nah, selanjutnya ini menurut Anda siapa yang paling memengaruhi cara Anda melihat diri Anda sendiri? Kalau mempengaruhi mungkin orang tua. Nah, apakah teman sebaya Anda memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan diri Anda? Kalau teman bisa bilang ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki nilai hidup atau prinsip Anda apa yang Anda pegang? Kalau itu saya pernah merasa bingung tentang diri sendiri. Apakah agama itu menurut Anda, apakah agama atau keyakinan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan Anda? Kalau agama tentu saja iya, karena untuk memperkuat kepercayaan aja. Oke, baik. Mungkin sekian untuk wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak atas keterbukaan Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Semua informasi yang Anda berikan sangat membantu untuk keperluan pembelajaran saya, dan juga akan tetap pastinya saya akan jaga kerahasiaannya. Sebelum mengakhiri sesi wawancara kali ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri? Mungkin tidak ada, cukup saja. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan pengalaman Anda. Oke. Pertama, jika Anda bisa mendeskripsikan diri Anda, nah kira-kira Anda itu orangnya seperti apa? Baik, saya adalah orang yang cukup suka belajar. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apakah Anda itu sudah merasa bahwa Anda sudah menjadi diri yang Anda inginkan? Saya pribadi belum sebelumnya, tetapi saya sedang berusaha untuk mendalami proses menuju ke hal itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apa yang hal yang Anda sukai dari diri Anda ataupun yang Anda tidak sukai? Baik, saya suka pada diri Anda karena saya memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap orang lain. Lalu saya merasa paling suka terhadap diri saya karena saya kurang percaya diri, apalagi ketika berdampingan dengan orang atau bergaul atau menampilkan diri di depan banyak orang. Baik. Nah, selanjutnya, seberapa percaya diri Anda terhadap diri Anda sendiri? Sesuai yang sudah tadi saya bilang, saya merasa kurang percaya diri. Tapi masih ada situasi tertentu yang membuat saya itu merasa yakin bahwa saya itu bisa mempercayai diri saya. Selanjutnya, kira-kira apa yang biasanya membuat Anda itu merasa kurang percaya diri? Ketika saya menampilkan diri saya di depan banyak orang, saya itu selalu merasa bahwa orang-orang tuh memerhatikan kepada saya, lalu mereka mengomentari, tetapi mereka memang tidak mengungkapkan secara berbicara, tetapi saya merasa bahwa mereka itu memperhatikan saya terus. Selanjutnya, apakah pendapat orang lain itu memengaruhi cara Anda melihat diri Anda sendiri? Menurut saya bisa mempengaruhi, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu bergantung kepada penilaian orang lain karena saya punya pendirian sendiri. Selanjutnya, apakah Anda merasa sudah mengetahui tujuan hidup Anda? Saya sudah mempunyai gambaran, tapi masih terus mencari hal-hal baru untuk memantapkan tujuan saya ke depannya. Selanjutnya, apakah Anda itu pernah merasa bingung tentang diri Anda sendiri ataupun tentang masa depan Anda? Pernah, terutama saat memikirkan masa depan. Mungkin saya sedang di tahap yang sedang menuju dewasa, jadi saya tuh takut gagal untuk menghadapi ke depannya seperti apa. Oke, baik. Nah, kalau dalam mengambil keputusan, Anda tuh sering lebih mengikuti keinginan sendiri ataupun keinginan dari orang lain seperti teman ataupun orang tua? Saya mencoba menyeimbangkan keputusan itu, tapi saya lebih berusaha mengikuti keinginan diri sendiri dan tetap mempertimbangkan saran dari orang lain. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, menurut Anda, siapa yang paling mempengaruhi cara Anda melihat diri Anda sendiri? Baik, yang pertama itu orang tua, lalu lingkungan terdekat, itu sangat berpengaruh. Kan tadi siapa yang paling mempengaruhi? Nah, sekarang tuh menurut Anda teman sebaya itu berpengaruh besar terhadap kepercayaan diri Anda atau tidak?
keyakinan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan Anda? Betul, agama dan keyakinan itu memiliki pengaruh besar untuk hidup saya, terutama dalam membentuk sikap dan mengambil keputusan agar tidak salah arah. Oke, baik. Mungkin cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas keterbukaan Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Semua informasi yang Anda berikan tentu akan sangat membantu untuk keperluan pembelajaran saya